Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu untuk Indonesia. Selamat datang para audiens webinar Foreign Policy Community of Indonesia, Chapter UIN Sunan Ampel, Surabaya. Saya menyambut teman-teman dan para audiens beserta speaker di webinar kita pada pagi hari ini yang bertajuk Politics, Power, and Governance in Post-Pandemic World. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu dosen Hubungan Internasional UINSA yang berkenan untuk meluangkan waktunya bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Tidak lupa selamat datang kepada rekan sejawat FPCI di seluruh Indonesia, khususnya FPCI Universitas Brawijaya, Universitas Indonesia, Universitas Muhammadiyah Malang, dan UPN Veteran Jakarta. Tidak lupa saya sebagai moderator dalam webinar hari ini, Narindra Krishna, berterima kasih kepada media partner kita, IR Corner, dan event Mahasiswa 3 yang membantu kami, sangat membantu kami untuk mempromosikan acara pada pagi hari ini. Teman-temanku yang berbahagia dimanapun teman-teman berada, mari kita mulai acara pada pagi hari ini dengan semangat nasionalisme bersama-sama dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Saya mohon kepada para audiens untuk mengambil sikap duduk tegap, mari menyanyikan lagu kebangsaan dengan khidmat. Oke, baik. Teman-teman bisa mengambil posisi duduk rileks kembali. Saya ingin meminta teman-teman sekali lagi untuk meluangkan waktu barang 10 detik untuk berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mari kita doakan negeri kita, mari kita doakan saudara-saudara kita di seluruh Indonesia supaya kita tetap kuat dan tegar di situasi dan kondisi yang seperti ini. Berdoa, kami persilahkan. Amin. Terima kasih. Teman-temanku yang berbahagia, kami dari FPCI Chapter UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari ini menyambut teman-teman semuanya. Sebenarnya FPCI itu apa? FPCI adalah suatu organisasi non-profit dan non-politics yang bergerak dalam bidang mengkaji hubungan internasional dan foreign policy tentunya yang didirikan oleh Bapak Dino Patijalal. Nah, FPCI UINSA sendiri berdiri tahun 2017. Founding father kita, Kak Brian, kami FPCI UINSA sendiri menjunjung tinggi moto Smart Internationalism, Positive Nationalism. Kami berusaha mengintegrasikan sama halnya dengan integrasi keilmuan UIN Sunan Ampel Surabaya.
terkait dengan tema yang akan kita bawakan pada hari ini, Politics, Power, and Governance in Post-Pandemic World. Sebenarnya kami ingin mengajak teman-teman berdiskusi tentang bagaimana sih dinamika politik, dinamika pergeseran kekuatan, dan dampaknya terhadap peta, terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan domestik yang nanti akan dibawakan oleh dua speaker luar biasa kita. Membawakan tema yang luar biasa, kami memilih dua speaker yang luar biasa pula, yang akan saya perkenalkan singkat saja. Speaker kami yang pertama ada Dr. Fauzia Gustarina Cempaka Timur, yang nanti akan saya panggil Mbak Cempaka mungkin, untuk lebih akrab. Beliau merupakan dosen di International University License Indonesia, dan beliau merupakan salah satu dari sekian banyak peneliti di Pusat Studi Peperangan Asimetris Universitas Pertahanan Indonesia. Beliau menempuh S1 Prodi Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada, S2 di Universitas Pertahanan, dan S3 di Universitas Pajajaran. Untuk menemani Mbak Cempaka, speaker yang tidak kalah hebatnya juga ada Mas Faisal Firdaus SIPMA. Beliau merupakan salah satu dari tim media Nahdlatul Ulama Online Region atau kawasan luar negeri. Dan beliau menjabat sebagai Wakil Ketua PCINU Tiongkok. S1 beliau tempuh di Universitas Wahid Hasim Semarang. Halo teman-teman Unwahas. Dan S2 beliau tempuh di Jilin University Tiongkok. Setelah memperkenalkan speaker kita pada pagi hari ini, kita langsung menuju ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Mbak Cempaka. Hanya saja sebelum materi disampaikan, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk memperhatikan penyampaian materi dengan sebaik mungkin, karena nanti di akhir acara kita akan ada quiz untuk teman-teman. Sebagai pemantik semangat teman-teman untuk tetap memperhatikan sampai akhir. Hadiah dari quiz ini nanti akan langsung dikirimkan berupa saldo OVO atau pulsa yang bisa teman-teman langsung gunakan untuk kuliah online, karena kami tahu kita semua butuh paketan di masa pandemi ini. Jadi tetap semangat untuk menyimak materi, tetap jaga kesehatan, dan tetap mematuhi protokol kesehatan untuk teman-teman yang online dari luar. Untuk Dr. Fauzia Gustaria Cempaka Timur, kami persilahkan untuk menyampaikan materi pertama. Terima kasih Mbak Nana atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kaprodi Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, serta Bapak Ibu dosen. Yang saya hormati Sohibul Bait, Foreign Policy Community Indonesia Chapter, UIN Sunan Ampel Surabaya. Saya juga ingin menyapa Mas Faisal Firdaus MA sebagai narasumber 2, dan kemudian tentu saja peserta webinar yang telah hadir secara virtual yang saya hormati dan saya muliakan. Terima kasih Mbak Nana, mungkin bisa dibantu untuk tampilkan slide saya. Akan dibantu oleh host. Terima kasih host. Oke, mungkin bisa di next. Oke, bisa di next. Halo, oke. Ini tadi mungkin sudah sekilas sudah dibaca oleh Mbak Nana. Terima kasih, saya sudah diperkenalkan. Saya berbahagia sekali hari ini mendapatkan kesempatan sekaligus kehormatan untuk sharing dengan teman-teman terkait politics, power, and governance in post-pandemic world. Saya saat ini, seperti yang sudah disampaikan Mbak Nana, saya saat ini adalah dosen di International Relations Department di International University Liaison Indonesia, dan juga saya juga merupakan dosen di Peperangan Asimetris, Prodi Peperangan Asimetris Universitas Pertahanan, yang juga saya menjadi peneliti di Pusat Studi Peperangan Asimetris. Mungkin bisa di next. Oke.
saya ingin menggarisbawahi, sebelum saya memulai presentasi saya, mungkin saya akan sampaikan sedikit bahwa hari ini saya akan membawakan diskusi saya terkait dengan COVID-19, terutama terkait dengan power, politics, and governance, dengan 3 highlight utama. Yang pertama, saya akan membahas tentang bagaimana perkenalan untuk teman-teman, serta kita sedikit recap terkait bagaimana sih sebenarnya COVID-19 itu memberikan dampak pada power dan politics serta governance. Serta kita akan melihat sebenarnya sebelum kita melihat post-pandemic, saya ingin membawakan sebuah konteks di mana kita membahas tentang pre-pandemic world as we know it. Jadi kita akan bahas sebelum COVID itu benar-benar terjadi, sebenarnya apa sih yang terjadi dengan dunia politik internasional kita gitu ya. Yang kedua, saya akan membahas terkait dengan landscape dalam situasi COVID begitu. Dan yang ketiga, saya lihat sebenarnya bagaimana pandangan ahli serta organisasi internasional terkait dengan keadaan post-pandemic world sesuai dengan terms of references yang sudah diberikan oleh Mbak Nana dan teman-teman. Oke, bisa next? Oke. Kita lihat bahwa saat ini humankind atau manusia gitu ya, umat manusia saat ini menghadapi sebuah krisis global yang kita sudah ketahui bersama telah memberikan dampak yang sangat besar gitu, dan mungkin hingga saat ini dianggap sebagai krisis terbesar dalam saat ini gitu ya. Nah, hari ini kita lihat bahwa memang semua kebijakan serta keputusan yang dibuat oleh pemerintah, bahkan oleh setiap individu manusia untuk beberapa bulan bahkan periode ke depan akan membentuk dunia kita saat ini gitu. Makanya sangat menarik nih FVCI chapter UIN Sunan Ampel untuk mengambil topik ini. Kalau misalnya kita kembalikan ke sejarah gitu sebelum kita membahas COVID, beberapa periode sebelumnya misalnya juga membahas tentang bagaimana adanya perubahan, perpindahan kekuasaan di tatanan global. Yang sebelumnya misalnya kita lihat di 56, kita lihat bahwa penguasa yang menjaga keseimbangan dunia saat itu adalah bukan Amerika Serikat, tetapi lebih ke Inggris. Isu yang menjadi bagi keadaan waktu itu adalah misalnya krisis di terusan Suez. Nah, saat ini dianggap bahwa isu COVID-19 dianggap sebagai suatu faktor yang dapat mengubah keseimbangan serta perimbangan yang ada di dunia saat ini. Jika kita lihat dari slide saya ini misalnya, kita ketahui bersama, ini adalah 4 hal yang saya rasa kita sudah ketahui bersama bahwa terkait dengan COVID-19. Yang pertama adalah kita tahu bahwa yang sudah dijelaskan bahwa COVID-19 ini adalah infectious disease, adalah penyakit yang memang berasal dari virus. Dan keempat faktor ini sangat menentukan terhadap apa dampak yang akhirnya nanti akan ditimbulkan serta bagaimana faktor penyebab dalam geopolitik nantinya yang saya akan jelaskan juga pada hari ini. Nah, where yang saya akan jelaskan ini di mana sebenarnya awalnya. Jadi awalnya COVID-19 ini seperti yang kita juga ketahui bahwa ini pada tahun Desember 2019 ini disampaikan bahwa kasus pertama terdeteksi di Wuhan, China. Dan pada 11 Maret 2020 baru WHO mendeklarasikan atau menyampaikan bahwa COVID-19 ini adalah pandemik. Jadi sebelumnya dari Desember hingga ke Maret itu ada proses di mana COVID-19 itu belum menjadi pandemik. Selanjutnya pada Juni 2020 kita ketahui bahwa hanya dalam berselang waktu beberapa bulan saja COVID-19 telah mencapai 213 negara, dan bahkan jumlah yang korban meninggalnya lebih dari 365.000 orang maksud saya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kita sejak adanya COVID-19 ini dihadapkan pada situasi yang disebut VUCA atau biasa disebut VUCA ya, yang volatile, yang uncertain, kompleks, dan ambigu gitu ya. Volatile ini maksudnya adalah ketika ada banyak yang menjadi dampak dari COVID-19,
yang mendorong adanya perubahan serta uncertainty. Faktor kedua adalah uncertainty. Uncertainty ini menunjukkan bahwa COVID-19 telah menimbulkan berbagai dampak yang lebih daripada sebelum-sebelumnya. Bahkan jika kita membandingkannya dengan SARS atau dengan penyakit serupa atau dengan virus Zika bahkan, COVID-19 ini telah menimbulkan ketidakpastian yang lebih besar lagi. Yang ketiga adalah complexity atau kompleksitas. Kompleksitas yang di sini maksudnya adalah banyaknya impact dan kompleks problem, masalah-masalah kompleks yang ditimbulkan oleh COVID-19 itu sendiri, yang tidak dapat hanya dipikirkan dengan cara yang biasa, yang sebelumnya kita kenal. Nah, sangat menarik juga yang keempat adalah ambiguitas gitu ya. Dengan kondisi adanya COVID-19 ini kita dihadapkan pada situasi yang penuh dengan ambiguitas, ketidakpastian di mana kita menjadi ada kenyataan yang blur atau bahkan kejelasan yang situasi yang kurang jelas. Seperti itu. Nah, ini yang makanya banyak sekali scholars maupun bahkan berbagai forum membahas bagaimana sebenarnya kondisi impact dampak dari COVID-19 itu sendiri. Bisa di next. Oke. Kalau kita lihat sendiri, sebenarnya yang saya tampilkan dalam gambar ini adalah jumlah persentase negara dengan impact COVID terbesar. Ya, tapi ini hanya di dalam level kesehatannya saja. Jadi dampak kesehatan yang paling dengan korban terbanyak saat ini masih Amerika Serikat. Dan yang kedua adalah Brazil, dan yang ketiga adalah Rusia. Gitu. Tetapi dan Indonesia bukan keempat ya, tetapi saya pointing Indonesia 0,89 di sini adalah untuk menunjukkan bahwa jumlah yang terjadi jumlah kasus di Indonesia saat ini adalah 0,89% dari jumlah 100% di seluruh dunia. Namun kita tidak bisa hanya serta-merta menerima fakta tersebut saja, karena ternyata ada 3 faktor, setidaknya ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi persentase tersebut, yaitu yang pertama adalah testing. Testing ini berarti adalah seberapa banyak sebenarnya negara tersebut melakukan tes per harinya. Jadi per hari dan per confirm case. Jadi ketika ada yang positif, berapa dibandingkan dengan jumlah tes yang dilakukan. Seperti itu. Nah, sebenarnya WHO telah melakukan rujukan kepada masyarakat, kepada negara dunia, bahwa sebenarnya jumlah yang harus dilakukan adalah ketika ada satu kasus yang terjadi, itu harus dilakukan 10-30 tes untuk dilakukan 10-30 orang yang dites gitu, karena satu kasus tersebut. Nah, untuk Indonesia sendiri saat ini masih di angka 6,6. Nah, berbeda dengan Rusia misalnya yang di angkanya sudah 31,2. Jadi perbandingannya adalah Rusia saat ini sudah melakukan 30 untuk satu orang yang terkena COVID, dia sudah melakukan testingnya untuk 30 orang lainnya. Jadi meskipun Rusia itu sudah di angka 3,52, tetapi dia otomatis jumlah kepastiannya lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia misalnya, karena angka Indonesia hanya 6,6, sedangkan untuk Amerika Serikat hanya 15,7. Seperti itu. Dan Indonesia jumlahnya masih sangat rendah. Yang kedua adalah tracing policies. Tracing policies ini maksudnya adalah dibagi menjadi ada WHO mengukur sendiri ada 4 bagaimana tracing policies yang dimiliki, kriteria yang dimiliki oleh kategoris yang dimiliki oleh setiap negara, yaitu yang pertama adalah tidak ada no testing policies. Jadi misalnya ketika keinginan negara tersebut, keinginan setiap warga negara untuk ngetes adalah tes dari dirinya sendiri. Nah, ada juga yang ketika hanya punya simptom. Nah, dan yang ketiga adalah testing untuk setiap orang yang memiliki simptoms COVID gitu. Nah, yang terakhir adalah open public testing. Jadi ketika ada drive-thru gitu, drive-thru testing yang misalnya dibiayai oleh pemerintah gitu, seperti itu ya. Hal-hal ini menunjukkan bahwa impact of COVID ini tidak hanya bisa dinilai dari angka yang positif saja, tapi juga banyak aspek kebijakan dan aspek politik di dalamnya
untuk mempertimbangkan sebenarnya seberapa besar dampak COVID terhadap seluruh negara di dunia gitu ya. Nah, kalau lihat faktor ketiga yang saya taruh di sini adalah testing versus GDP. Jadi ada temuan bahwa semakin tinggi GDP sebuah negara, semakin besar pula testing yang dilakukan. Gitu. Tapi tidak menjamin ketika GDP suatu negara semakin besar, itu jumlah positifnya semakin kecil. Itu kembali lagi ke health services yang dimiliki oleh negara tersebut. Oke, itu terkait the impact of COVID-19 yang saya ingin sampaikan. Mungkin bisa di next. Oke. Ini kalau ini yang saya ingin bahas adalah pre-pandemic world as we know it. Jadi saya ingin membahas sebenarnya apakah iya gitu kan semua dampak yang nanti akan kita bahas ini sudah sebelumnya tidak terjadi gitu ya sebelum COVID hadir gitu. Nah, sebenarnya ketika kita melihat ini saya tidaknya berdasarkan pandangan saya serta beberapa sumber yang saya lihat serta beberapa scholar juga menyatakan seperti ini bahwa setidaknya ada tiga kejadian utama yang kita dapat ukur ketika sebelum COVID ini hadir. Yang pertama adalah bahkan sebelum COVID hadir ini memang kita memang dihadapkan pada challenges atau tantangan terhadap existing world order atau tatanan dunia. Jadi tatanan dunia yang dimiliki yang dipimpin oleh Amerika Serikat memang sebelum COVID ada itu sudah menghadapi tantangan, sudah menghadapi lawan baru gitu ya, lawan baru. Ini mungkin nanti Mas Faisal akan lebih banyak bisa bicara terkait ini. Gitu. Nah, kita lihat bahwa memang Western liberal model yang ditawarkan oleh Barat, terutama Amerika Serikat, yang dipimpin oleh Amerika Serikat, mulai dipertanyakan sebelum COVID hadir, gitu ya. Itu yang pertama. Dan hal ini juga tentu saja bukan karena COVID saja, tapi juga dilihat bahwa bagaimana keputusan Amerika Serikat di Afghanistan, serta di Irak, seperti itu. Itu terlebih ketika adanya pemerintahan Presiden Trump yang waktu itu bahkan meningkatkan military expansion-nya gitu, dan itu yang menimbulkan challenges to the existing world order. Yang kedua adalah terkait dengan growing erosion of multilateral cooperation. Kita tahu bahwa sebelum COVID-19 ini ada, memang sudah ada nih bagaimana keinginan Presiden Trump sebagai Presiden Amerika Serikat itu untuk mencoba untuk mengerosi, mengurangi keinginannya untuk bergabung dalam multilateral cooperation atau kerjasama multilateral, dan bahkan dapat dianggap bahwa memprioritaskan kepentingan nasional dan pragmatisme dibandingkan kerjasama internasional atau kerjasama multilateral gitu ya, dan hanya prefer kerjasama yang bilateral seperti itu. Nah, ini dapat dilihat juga sebagai adanya nasionalisme di dalam nationalism economics gitu ya, peningkatan economic nationalism, dan juga bagaimana negara-negara cenderung, terutama Amerika Serikat, cenderung untuk memiliki trade arrangement atau perdagangan perjanjian dalam bidang perdagangan itu yang sifatnya bilateral. Nah, beberapa juga dan kita lihat apakah situasi setelah COVID ini semakin memperburuk hal tersebut atau justru ada harapan baru nih. Nah, yang ketiga adalah increased US-China tension. Ini sesuatu yang memang kita sudah tahu gitu ya, bahwa sebelum ada COVID pun sudah ada trade war, perang dagang antara US dan China. Nah, yang juga menimbulkan tension over military activity yang ada di Asia. Bagaimana trade war antara Amerika dan China ini itu juga menjadi stressors gitu ya, yang mendorong akhirnya adanya high tension ini. Boleh di next? Oke, saya sebenarnya punya ini untuk Mbak Nana. Saya mungkin izin sama Mbak Nana ya. Jadi saya punya menti.com untuk teman-teman bisa ngobrol sama saya. Teman-teman bisa buka di menti.com-nya.
dan teman-teman bisa buka kode yang saya cantumkan di situ untuk kita misalnya teman-teman punya ide terkait dengan what's the biggest impact of COVID-19 to power, politics, and government. Teman-teman bisa ngobrol dengan saya di situ untuk menyatakan bagaimana teman-teman melihat sebenarnya dampak terbesar dari COVID-19 itu sendiri. Saya ingin dengar juga ya nanti teman-teman mungkin di akhir presentasi saya akan membacakan sedikit hasil dari yang teman-teman sudah jawab di mentimeter.com saya yang saya cantumkan di sini. Jadi kodenya 4278571. Mungkin bisa next. Oke. Nah, saya sudah masuk ke penjelasan saya. Mungkin ini sudah mulai ke penjelasan inti saya ya. Jadi kita lihat pertama, kalau misalnya kita lihat apa sih sebenarnya yang paling terdampak dari COVID-19 itu sendiri, beyond the power aspect or politics or governance gitu ya. Yang pertama tentu saja adalah cyberspace. Kalau sebelum COVID kita memang sudah bertanya, sudah mulai bertanya, sudah mulai sering, kita sangat dekat dengan ruang cyber. Tapi tanpa disadari, COVID-19 ini semakin mendekatkan kita dengan ruang cyber seperti saat ini. Kita lihat saja bahwa tiga faktor yang saya tuliskan di sini. Yang pertama adalah global cybercrime yang dianggap akan terjadi di tahun 2021 itu angkanya bahkan bisa mencapai 6 triliun US dollar, dan bahkan dengan adanya COVID ini dianggap bisa double. Jadi 2 kali lipat, 12 triliun US dollar bisa hilang dalam atau bisa hilang global cybercrime gitu ya. Nah, yang kedua adalah kalau pada tahun sebelumnya, sebelum ada COVID, kita mungkin memang sudah sering menggunakan cyberspace, sudah menggunakan ruang cyber gitu ya, sudah sering berinteraksi di sosial media, seperti itu, tapi ternyata sebelum tahun 2019 saja, kita hanya menggunakan sekitar 10-11 GB setiap harinya. Tetapi ketika ada COVID-19 ini, kita meningkat sangat jauh, bahkan sampai 38% sampai 40%, kita bisa sampai 16,6 GB gitu setiap harinya. Jadi yang kita keluarkan setiap harinya adalah 16,6. Makanya kenapa tadi Mbak Nana menyampaikan ya kita butuh kuota gitu ya, karena memang sebelumnya kita hanya mengeluarkan mungkin sekitar 9 GB setiap harinya. Itu pun udah maksimal. Tetapi saat ini ketika saya hidup di dalam suasana amid COVID seperti ini, amid pandemic, yang kita keluarkan justru bisa sampai 16,6 GB. Jadi peningkatannya bisa sampai 38 sampai 40%. Nah, yang ketiga adalah ini ancaman yang muncul tentu saja ada ya, dengan kita mengeluarkan waktu yang sangat besar untuk di ruang cyber. Tentu saja tantangannya juga sangat banyak. Yang pertama tadi sudah disampaikan bahwa ada kejahatan siber yang semakin meningkat, bahkan bisa double the amount in 2021. Dan yang ketiga adalah bagaimana pada tahun 2020 saja dan bulan Maret, pada saat WHO menyampaikan bahwa COVID-19 ini adalah menjadi pandemik, itu scam yang ada yang ke email-email itu bahkan meningkat 400% dari sebelum adanya COVID. Jadi kita dapat lihat bahwa pengguna sosial media yang aktif di dunia saat ini 33,8 billion orang gitu ya, itu menggunakan sejak tahun 2020, sejak pandemi ini dinyatakan ada oleh WHO. Nah, ini menunjukkan bahwa memang ya salah satu yang terdampak adalah tentu saja ruang cyber. Jadi ketika kita mau membicarakan government ini tidak hanya membicarakan tentang teritorial saja, tentang negara saja, tapi juga bahkan mencapai ruang cyber yang harus digovern. Oke. Bisa next. Oke, next lagi. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah kita membicarakan ini yang mungkin yang tadi juga Mbak Nana sudah sampaikan, dan mungkin
dari FPCI sudah menyampaikan juga di dalam TOR ya, bahwa memang kita melihat ketika kita melihat pandemik ini, tentu saja sentralitas Cina yang harus kita lihat gitu ya. Nanti sentralitas Tiongkok yang kita soroti di sini. Pertama, tadi kita sudah tahu bahwa asal COVID ini pertama kali ditemukan ini juga di Wuhan, China. Nah, kita lihat bahwa bagaimana China ini sangat sentral posisinya ketika kita membicarakan terkait dengan pre-pandemic world order, kita membicarakan amid pandemic itu saat ini gitu ya, karena kita belum keluar nih dari situasi COVID-19 ya, dan bahkan diproyeksikan post-pandemic China akan sangat sentral posisinya dalam hal ini, dalam hal politics, power, maupun governance itu sendiri. Nah, kita lihat sendiri bahwa saat ini yang mau saya lihat dari gambar sebelah kanan misalnya ya, kita lihat bahwa saat ini China itu berusaha untuk membangun brand-nya gitu ya, brand baru di mana awalnya Cina itu dianggap bahwa Cina ini menutupi, terus habis itu control the virus karena virusnya berasal dari Wuhan ya. Nah, tapi bangkit dari pandangan tersebut, China itu justru membangun brand baru untuk menyatakan bahwa Cina itu siap untuk memimpin setiap negara-negara dunia untuk kembali ke situasi normal gitu ya, ke situasi aman gitu ya, without COVID. Nah, tapi itu bukan tanpa blame game dengan US. Blame game itu saling menyalahkan gitu ya dengan Amerika Serikat. Kita lihat bahwa bahkan beberapa kali dalam pemerintahan, dalam pidato kenegaraannya, Trump menyatakan bahwa dia menyebut COVID-19 ini sebagai virus. Bahkan yang lebih parah dia menyebutkan Wuhan virus gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya memang saling menyalahkan ini sudah ada gitu antara Cina dan Amerika. Nanti saya akan bahas tersendiri ya terkait dengan Cina dan Amerika. Nah, yang selanjutnya juga ketika kita lihat hanya 2 bulan sejak WHO menyatakan pandemi ini dimulai, Beijing sudah bahkan siap mengirimkan medical teams dengan supply masker ke beberapa negara yang sangat terdampak. Beberapa di antaranya misalnya di gambar ini saja itu misalnya Italia, di gambar yang sebelah kiri ya kita lihat itu adalah salah satu pesan yang ada di Italia bahwa Cina waktu itu Tiongkok sangat semangat untuk membantu Italia recovery dengan dikirimkan bantuan seperti test kit, terus berbagai perlindungan personal seperti masker, seperti itu, dan sarung tangan dan lain sebagainya. Nah, selain itu Tiongkok juga bahkan mendonasikan 30 juta US dollar ke WHO gitu ya. Di saat yang sama Presiden Donald Trump justru menyampaikan gitu, mengumumkan bahwa akan membekukan donasinya untuk WHO saat 15 April 2020 lalu. Nah, bahwa ada kontradiktif yang besar gitu, bahwa sentralitas Cina ini memang sangat besar. Nah, tidak hanya terkait dengan bagaimana Cina telah Oke, teman-teman, mungkin ada sedikit technical issues. Kami berusaha menghubungi kembali.
Mbak Cempaka. Sambil menunggu, teman-teman bisa mengisi menti.com yang tadi ditunjukkan oleh Mbak Cempaka. Mungkin slide-nya bisa dikembalikan kembali, Mas Edo, kodenya. Assalamualaikum Mbak Nana. Oh, oke. Mohon maaf saya Sudah. terputus ya. Nggak apa-apa. Iya. Oke. Oke, ini salah satu ini nih dampak dari COVID-19 juga ya ternyata ya. Jadi memang kita tidak bisa berharap terus ini ya karena namanya koneksi internet naik turun gitu ya. Oke, mungkin saya lanjutkan ya. Tadi kita sudah sampai yang di sebelah kiri ya. Nah, sebelah kanan kita belum bahas nih sebenarnya gambar apa sih gitu kan. Nah, yang sebelah kanan ini saya ingin menggambarkan bahwa bantuan Cina, narasi Cina untuk menunjukkan bahwa Cina telah membantu negara-negara dunia yang terdampak COVID gitu dengan mengirimkan bantuan melalui WHO maupun kontribusi ke negara-negara masing-masing gitu di saat yang sama Amerika sendiri itu telah dianggap gagal gitu ya untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara yang dekat dengan negaranya, misalnya Italia saja kan merupakan salah satu partner gitu bagi Amerika Serikat. Tapi ternyata ketika Italia mendapatkan cobaan dampak COVID yang sangat besar gitu, yang membantu itu bukan Amerika Serikat. Nah, hal ini yang akhirnya menimbulkan kerenggangan hubungan gitu antara Amerika dengan negara-negara aliansinya gitu. Nah, tidak hanya terkait dengan bagaimana Cina sangat sentral di isu bantuan kesehatan dan lain sebagainya, di isu humanitarian ya, tapi juga ketika kita lihat di isu militer, misalnya isu militer dan pertahanan, kita lihat bahwa ditemukan data yang menyebutkan bahwa dari bulan Juli hingga September itu PLA, tentara Cina itu mengirimkan lebih dari 30 military drones ke South China Sea. Jadi gambar sebelah kanan untuk menggambarkan isu Laut Cina Selatan yang semakin panas gitu ya. Nah, beberapa scholar serta beberapa jurnal bahkan dan beberapa media terutama media yang US based itu menunjukkan bahwa saat ini Cina itu berusaha untuk exploit the condition karena saat ini banyak negara tidak siap gitu ya, banyak negara tidak siap dengan keadaannya, banyak negara sedang disibukkan dengan kondisi COVID saat ini. Nah, banyak yang menganggap bahwa Cina ini mengambil kesempatan gitu dengan memanfaatkannya untuk mengambil menaruh kekuatan di Laut Cina Selatan saat sedang adanya situasi pandemi. Nah, tapi masalahnya hal itu juga banyak yang tidak setuju dengan pemikiran itu dengan menyatakan bahwa sebenarnya yang Cina lakukan itu bukan menambahkan kekuatan atau mengeksploit situasi COVID, tapi memang ya business as usual karena memang itu yang memang sudah dilakukan oleh Cina dan memang akan dilakukan oleh Cina untuk mempertahankan posisinya di Laut Natuna Utara atau Laut Cina Selatan. Jadi hal ini makanya namun tetap ya satu isu yang saya simpulkan justru adalah memang ya apapun pandangannya satu hal yang tidak bisa dilepaskan adalah sentralitas Cina gitu. Bagaimana sentralitas Tiongkok di dalam isu ini itu tentu masih sangat penting gitu dan sangat fundamental bagi politik internasional sendiri. Mungkin bisa next. Oke. Nah, kalau kita tanyakan sendiri sebenarnya apa sih motivasi Cina gitu ya saat ini melakukan mengirimkan pasukan serta drone gitu tadi yang kita ketahui bahwa ada data sekitar 30 military drone saya dikirimkan di Laut Cina Selatan gitu ya misalnya. Nah, itu kita menunjukkan bahwa saat ini
itu tidak hanya terkait dengan itu misalnya, tidak hanya terkait dengan COVID-19 atau terkait Laut Cina Selatan saja, tapi juga Cina berusaha untuk menempatkan posisinya lebih stabil dalam menghadapi isu terhadap Taiwan gitu ya. Jadi ini banyak sekali faktor yang memang ada di dalamnya dalam membahas bagaimana Cina di isu pertahanan keamanan di situasi COVID ini. Nah, kalau kita lihat yang kedua adalah yang pastinya akan terjadi dan saat ini akan semakin meningkat adalah terkait power rivalry atau rivalitas kekuatan gitu antara masih terkait dengan Amerika dan Tiongkok yang tadi juga sebenarnya kalau teman-teman melihat bahwa di presentasi saya sebelumnya di keadaan pre-pandemic, sebelum ada pandemic pun memang sudah ada tarik-menarik kekuasaan antara tarik-menarik power gitu antara Amerika dan China. Nah, tetapi menurut salah satu dalam kalau teman-teman pernah nonton ya salah satu dokumenter HBO yang berjudul The Perfect Weapon, disampaikan bahwa sebenarnya this coronavirus will reorder the competition for global power. Jadi coronavirus ini akan menjadi deal breaker atau dalam deal breaker yang make it or break it gitu ya, yang akan menentukan sebenarnya bagaimana siapa yang akan memenangkan global power gitu. Nah, kalau menurut David Sanger yang merupakan chief koresponden for the New York Times di dalam dokumenter tersebut disampaikan bahwa the country that wins the race for the vaccine and the treatment of COVID-19 will become a new kind of power gitu. Nah, ini siapa negara yang akan memenangkan kekuatan global ini adalah negara yang bisa cepat sembuh, cepat pulih dari keadaan COVID-19 dan juga bisa mengatur vaksinnya sendiri gitu. Bisa mengatur manajemen ya maksudnya ya. Manajemen vaksin itu sendiri. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat saja misalnya dalam keadaan yang seperti ini, saat ini sih kalau misalnya ditanya terus gimana Mbak, kira-kira siapa yang akan memenangkan power rivalry ini? Nah, kalau dalam keadaan saat ini yang kita lihat bahwa masih kita kembalikan ke grafik yang sebelumnya misalnya adalah saat ini Amerika dalam posisi yang terbesar gitu, dalam posisi yang terdampak COVID paling besar di dunia gitu, bahkan sampai 20% angkanya. Nah, ini juga dianggap sebagai dampak dari bagaimana adanya respon yang tidak cukup, respon yang sekedarnya oleh pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 itu sendiri di Amerika Serikat. Nah, ini dijadikan isu politik juga oleh di Amerika Serikat. Nah, namun ketika kita kembalikan ke politik luar negeri misalnya, memang karena hal ini juga dianggap karena bagaimana bahwa Amerika punya inward policy, kebijakan luar negeri yang memang lebih melihat ke dalam gitu ya, sehingga meninggalkan aliansi negara teman-teman aliansinya, bahkan juga Amerika diketahui keluar dari beberapa organisasi. Terus habis itu tadi saya sampaikan juga bahwa Amerika membekukan donasinya untuk WHO di bulan April misalnya seperti itu. Nah, itu menunjukkan bahwa Amerika mulai turun pamornya gitu ya sebagai pemegang kekuasaan di dunia gitu. Nah, dan Amerika juga dianggap losing its supremacy atau kehilangan supremasinya sejauh ini dalam menghadapi pandemic crisis, di mana lawannya secara kontras gitu ya, Republik Rakyat Tiongkok ini saat ini justru rising star dengan bahkan memiliki bantuan gitu ya dan memberikan dukungan melalui WHO. Bahkan saat ini kalau kita lihat saat ini itu One Belt One Road yang menjadi obor policy yang dimiliki oleh Tiongkok ini bahkan sekarang disebut juga sebagai the Global Health Silk Road. Jadi jalan sutra bagi global health gitu ya. Karena dia dianggap akan membantu dan mempercepat bantuan dari Cina dan lain sebagainya seperti itu. Kita mungkin next. Nah, ini ada yang menarik nih. Mungkin saya dan ini sesuai. Oke, bisa next PowerPoint-nya. Mungkin saya masih punya satu PowerPoint lagi.
Stafnya menghubungi saya, sepertinya udah. Oke, ya, bisa di next. Oke. Nah, ini menarik ya. Jadi terutama tadi saya lihat di menti saya ada yang menjawab vaksin diplomasi. Nah, ini sesuai nih dengan PowerPoint yang akan saya sampaikan ya, bahwa memang salah satu hal yang juga sangat menentukan nih dalam post pandemic world nantinya adalah terkait dengan vaksin diplomasi. Dan yes, it is a new kind of diplomasi. Ini adalah bentuk diplomasi baru gitu. Cuman ketika kita lihat sebenarnya apa sih vaksin diplomasi ini? Nah, kita lihat bahwa saat ini memang dianggap bahwa Cina akan memenangkan vaksin diplomasi ini. Kenapa? Karena kalau kita tahu diplomasi itu kan harus didukung oleh aktor negara juga ya. Dan saat ini produs yang menciptakan, yang mendistribusikan vaksin dan disupport oleh negara ini baru Cina. Karena di yang lainnya, meskipun yang lainnya juga punya produsen vaksin, tapi most of negara-negara tersebut produsen-produsen tersebut tidak didukung sepenuhnya oleh pemerintah gitu. Nah, kalau Cina sendiri memang semua bentuk treatment, semua bentuk obat, semua bentuk vaksin itu disupport oleh Tiongkok. Nah, kalau kita tahu sendiri juga saat ini misalnya melalui aliansi vaksin COVAX itu Cina sudah memiliki beberapa fasilitas yang sedang dibangun, misalnya di Maroko, di Mesir gitu ya, di Maroko, di Mesir, dan beberapa negara lainnya itu Cina sudah memiliki fasilitas pembuatan vaksin tersebut yang akan dibangun dibuat secara lokal gitu ya, untuk didistribusikan ke negara-negara tersebut. Nah, hal ini sangat berbeda dengan kejadian misalnya virus Ebola ataupun krisis-krisis global sebelum-sebelumnya yang Amerika datang dengan gagah gitu ya, gagah berani untuk menjadi pemimpin dunia untuk menyelamatkan. Nah, tapi dalam keadaan saat ini tidak seperti itu. Yang terjadi justru misalnya Amerika Serikat justru ada beberapa negara di Uni Eropa yang di-ban misalnya, di-ban tidak boleh masuk ke Amerika Serikat misalnya seperti itu. Nah, ini itu justru dianggap sebagai pelemahan hubungan antara Amerika Serikat dengan aliansinya yang ada, negara aliansinya yang berada di Uni Eropa. Selain itu juga kita lihat bahwa beberapa beberapa pandangan dari Trump yang menganggap beberapa negara itu melakukan monopoli terhadap vaksin COVID-19. Nah, ini pandangan-pandangan seperti ini serta anggapan-anggapan ini itu dianggap semakin memperuncing gitu ya, hubungan antara Amerika dengan aliansinya. Dan meskipun seperti yang digambar ini tidak hanya Tiongkok yang menawarkan vaksin, tapi juga Rusia menjadi front leader gitu ya, menjadi yang utama gitu, yang ingin mendistribusikan vaksinnya juga. Nah, meskipun memang Amerika sudah menolak keduanya gitu ya, menolak kerjasama yang ingin disampaikan Cina, Tiongkok maupun Rusia itu sendiri. Nah, kalau Indonesia sendiri bagaimana pandangannya? Indonesia saat ini sudah tergabung dalam koalisi COVAX, dari Global Coalition COVAX yang diinisiasi oleh WHO, dan dalam aliansi COVAX ini Indonesia percaya bahwa WHO akan melakukan distribusi imunisasi serta vaksin yang sifatnya fair gitu ya untuk semua negara, dan akan tersedia untuk semua negara, tidak hanya negara yang mungkin kuat ataupun negara yang lebih lemah misalnya harus memperjuangkan vaksin tersebut, tetapi melalui aliansi COVAX ini WHO yang diinisiasi oleh WHO, Indonesia percaya bahwa kerjasama ini dapat
sangat penting untuk keadaan krisis, terutama untuk agar semua vaksin yang nantinya misalnya sudah tersedia itu dapat diakses oleh semua negara secara equal, secara fair. Nah, itu mungkin next dulu. Oke. Waktu saya tinggal berapa menit, Mbak Nana? Oke. Ini mungkin ketika kita sudah membahas ya bagaimana COVID sebelum COVID, bagaimana keadaan politik saat COVID. Nah, saat ini saya ini beberapa pandangan, salah satu pandangan adalah melalui dari World Economic Forum COVID-19 Outlook yang menunjukkan bahwa seberapa mungkin sih, bagaimana persentase dampak dari COVID-19 itu sendiri. Nah, yang saya ingin soroti adalah di isu pertahanan, isu geopolitiknya ya. Boleh next, Mbak Nana? Bisa next? Oke. Nah, yang data yang tadi saya sampaikan, yaitu dari World Economic Forum COVID-19 Outlook, dapat dilihat bahwa ada setidaknya 3 ancaman teratas yang mungkin terjadi, yang dianggap paling mungkin terjadi adalah yang pertama adalah tighter restrictions on the cross-border movement of people and goods. Jadi memang akan ada restriction atau pembatasan yang semakin besar, yang semakin tight gitu ya antara setiap negara gitu. Jadi penjagaan border akan semakin ketat gitu, terutama terkait dengan perpindahan orang dan barang. Karena memang kita lihat saat ini saja bagaimana ketika orang mau ke luar negeri atau mau bepergian, bahkan tidak hanya ke luar negeri, bahkan di dalam negeri pun ada beberapa ketentuan yang harus kita penuhi sebelum kita akhirnya bisa melewati border ataupun masuk ke sebuah wilayah tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa salah satu geopolitical risk yang mungkin terjadi setelah COVID-19 berdasarkan World Economic Forum adalah yang pertama adalah adanya border restriction gitu. Nah, yang kedua adalah exploitation of COVID-19 crisis for geopolitical advantage. Nah, ini sesuai dengan yang tadi kita sampaikan ya. Jadi ada 24,2% kemungkinan terjadinya eksploitasi isu COVID sendiri. Jadi di dalam maksudnya eksploitasi adalah ketika isu COVID ini masih terjadi sehingga setiap negara selalu alert dengan situasi COVID itu, jadi justru dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk mengambil advantage secara geopolitik dan manfaatkan situasi COVID saat ini gitu, di mana semua negara sedang aware terhadap dan memusatkan semua tenaganya untuk memberantas COVID. Dan yang ketiga adalah adanya humanitarian crisis yang muncul, yang terjadi akibat adanya reduksi di foreign aid. Seperti yang kita ketahui tadi. Salah satunya Amerika Serikat misalnya memutuskan untuk memfreeze, membekukan dananya untuk beberapa institusi di UN misalnya. Nah, ini menunjukkan mungkin saja ada humanitarian crisis yang menjadi ikutan dari isu COVID itu sendiri. Sehingga mungkin jadi resiko geopolitik di masa depan. Bisa di next. Oke. Nah, ini ketika kita ini salah satu slide terakhir saya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari situasi seperti ini, apa sih resep yang berusaha saya lihat gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari isu-isu tadi, bagaimana masih terdapat tarik-menarik perimbangan kekuatan antara China dan Amerika, setelah itu bagaimana terjadi penurunan, perubahan gitu ya, yang sebelumnya sifatnya liberal Western, liberal model, nah ini sudah mulai berkurang kepercayaannya dari masyarakat internasional. Sebenarnya bagaimana how to navigate, bagaimana kita bertahan dalam situasi seperti ini. Tentu saja kekosongan kekuasaan, kekosongan peran yang di saat ini ditinggalkan oleh Amerika Serikat tentu tidak dapat serta-merta diisi oleh negara lain, pun itu Cina. Dan hal inilah yang membuat akan semakin sulit untuk mencegah dampak dari COVID-19 itu sendiri, dampak geopolitiknya. Tapi memang
salah satu yang disampaikan oleh Bu Retno misalnya dalam sebuah seminar beberapa waktu yang lalu adalah always choose cooperation over competitions, dan juga dialogue over rivalries, win-win solution over zero-sum game. Jadi dalam keadaan COVID saat ini, bagaimana kita dapat menavigasi menuju post-pandemic world dan tetap menjaga keamanan internasional adalah always choose cooperation over competitions and dialogue over rivalries dan win-win solution over zero-sum games. This is a very great message from our Minister of Foreign Affairs ya. Dan memang setiap harinya, setiap saatnya humanity, kemanusiaan selalu harus memberikan pilihannya gitu. Apakah kita harus berjuang sendiri-sendiri dan ya, oke Mbak Nana, saya ini paparan terakhir saya. Apakah manusia harus berjuang sendiri-sendiri, tiap negara memiliki caranya sendiri, atau justru kita bisa melalui kerjasama global dan meningkatkan solidaritas global. Dan pilihan itu juga punya konsekuensi masing-masing. Jika kita memilih pilihan sendiri, tentu saja mungkin saja ini berhasil, tetapi tentunya juga punya konsekuensi lain, yaitu justru dampak yang lebih besar, yaitu katastrofi yang lebih parah bisa terjadi di masa depan. Nah, menurut saya jika kita melihat dari message pesan yang diberikan oleh Bu Retno misalnya, jika kita memilih solidaritas global, tentu saja kemenangan ini tidak hanya untuk melawan COVID-19 saja, tapi juga terkait dengan berbagai bentuk epidemik lain maupun tantangan lain serta ancaman lain yang mungkin terjadi di abad 21. Seperti itu. Demikian paparan dari saya. Mungkin saya masih punya satu slide lagi yang terkait dengan referensi yang saya gunakan. Teman-teman bisa baca lebih banyak lagi, saya rasa. Tapi saya juga membuka kesempatan untuk teman-teman nanti kita diskusi lebih banyak lagi dalam sesi yang dipandu oleh Mbak Nana. Demikian teman-teman, saya kembalikan ke Mbak Nana. Terima kasih Mbak Cempaka, luar biasa sekali pemateri pertama kita pada pagi hari ini. Teman-teman sudah mendapatkan wawasan yang luar biasa dan sesaat lagi akan dilanjutkan oleh Mas Faisal. Halo Mas, bisa bergabung dengan kami? Assalamualaikum. Semoga selalu sehat di sana. Sebelum Mas Faisal mungkin mempersiapkan atmosfernya sebelum menyampaikan dan menyapa teman-teman, saya ingin menyapa dulu teman-teman dari FPGI yang turut membantu kami mensukseskan acara pada pagi hari ini. Ada teman-teman dari FPGI BINUS, FPGI Universitas Pajajaran juga, FPGI UPH, Presiden University, Bakri, halo Bakri, dan juga ada teman-teman dari Global Millennial Moon, dan tidak lupa ada teman-teman dari UGM ASEAN Society. Halo teman-teman, barangkali ada yang baru saja bergabung, kita akan memasuki pemateri yang kedua, Mas Faisal. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi maupun siang. Saya hanya menambahi dari Mbak Cempaka. Saya tidak menggunakan slide, akan tetapi saya menambahi Mbak Cempaka karena studi politik and governance post pandemic. Rasanya Mbak Nana ya? Kedengaran Mas? Yang saya hormati Mbak Cempaka, dokter muda ini, pakar kita semua. Yang kedua, Kaprodi Sunan Ampel, dan juga FPGI yang saya hormati dan teman-teman FPGI. Yang pertama saya berbicara tentang globalisasi. Globalisasi itu memaksa kita untuk interaksi saling ketergantungan. Saling ketergantungan antara negara dengan negara, bahkan people to people. Hal ini memaksa kita untuk ada yang diuntungkan dan ada yang tidak diuntungkan. Hari ini kita bisa di
besok di Cina, besok lagi bisa di Washington DC. Ini adalah bukti bahwa globalisasi itu nyata di depan kita. Akan tetapi peristiwa COVID 2019 kemarin menandakan keadaan baru bahwa globalisasi berpindah menjadi deglobalisasi. Apa itu deglobalisasi? Deglobalisasi adalah di mana situasi kondisi global berubah menjadi deglobalisasi. Contohnya seperti ini. Setiap negara bisa hubungan berpindahan dari A ke B, akan tapi hari ini berbeda. Hari ini kita untuk tindak dari Jakarta pergi ke Singapura, pergi ke Kuala Lumpur, pergi ke Beijing, ke Shanghai itu berbeda lagi. Susah. Karena apa? Peristiwa deglobalisasi. Deglobalisasi berdampak kepada setiap negara untuk melakukan national interest, kepentingan nasional. Jadi kemarin peristiwa COVID itu menandakan peristiwa ekspor impor setiap negara ini susah dikarenakan apa? Peristiwa berubah menjadi deglobalisasi. Terus melihat Wuhan itu yang Wuhan, alhamdulillah saya melihat ke Wuhan itu seperti Jakarta lah, akan tetapi kalau di kota Cina yang saya tahu pembangunan itu tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia dengar suara saya? Halo? Ya, sudah teman-teman? Dengar suara saya? Belum. Dengar suara saya? Kalau Nana sudah, Mas. Mungkin teman-teman yang lain? Oh iya, dengar. Oke. Ya, Lanjut ya. Saya berbicara dengan teman-teman ya. Saya melihat kota Wuhan. Wuhan itu salah satu kota di Cina dengan laboratorium yang mungkin untuk riset masalah COVID seperti ini sangat besar. Ada beberapa lembaga-lembaga riset di Wuhan. Bahkan kalau riset kita masuk jam 8 pagi itu keluar dari tempat riset itu sampai jam 10 malam. Itu hal yang wajar kalau belajar kuliah di Cina itu seperti itu, hal yang wajar. Terus kita berbicara dengan Cina. Cina hari ini punya proyek namanya Obor Walbin Warut. Obor itu kalau dulu dalam sejarah Cina itu ada negara kota Xi'an. Xi'an itu hubungan dagang antara Indonesia dengan Cina itu abad 7 Masehi. Sekarang proyek modern Cina itu terkenal dengan proyek Obor Walbin Warut itu. Obor itu apa? Hubungan dagang jalur maritim atau jalur darat juga dari yang ke Eropa sampai ke kawasan Asia Selatan bahkan sampai ke Indonesia jalur obor. Dan Cina memiliki juga AIB Asia Infrastructure Investment Bank. Gunanya apa? Gunanya AIB adalah menginvestasi setiap negara-negara hubungan bilateral maupun multilateral dengan China. Terus 30% pekerja dari proyek obor itu harus dari Cina. Mengapa negara-negara seperti Indonesia itu gaduh? Kok pegawai dari Cina ya? Gitu. Banyak teman-teman yang seperti itu. Karena apa? 30% penduduk pegawai itu harus dari Cina. Karena apa? Ada hal-hal seperti MRT Jakarta-Bandung, kereta peluru Jakarta-Bandung itu kan 30% harus dari Cina. Mengapa demikian? Karena ada hal yang tidak diketahui orang Indonesia yang bisa dilakukan oleh orang Cina seperti itu. Dan kita melihat SDM China, sumber daya manusia China. Di Cina itu mahasiswa 1 jam mata kuliah di Cina itu bisa sampai 4 jam, berbeda dengan Indonesia. Di Indonesia 1 mata kuliah bisa sampai 2 jam, akan tetapi berbeda dengan di Cina. Di Cina 1 mata kuliah bisa sampai 4 jam, bahkan 2 mata kuliah itu sampai 8 jam. Berarti di Cina secara akademik beliau lebih memaksakan diri daripada Indonesia, lebih cepat dibandingkan Indonesia. Terus kita melihat perpustakaan di Cina. Perpustakaan di Cina sama kedokteran itu masih besar perpustakaan di Cina. Bahkan setiap kampus itu 5-7 juta buku itu dibaca di perpustakaan. Bahkan dibuka selama 24 jam. Itu Cina udah siap membangun sumber daya manusianya. Dan berbeda lagi, kalau di Cina SDM-nya tidak boleh ikut berpolitik, berbeda dengan di Indonesia.
kebijakan Cina kalau mahasiswa yang tidak berpolitik. Mahasiswa tidak boleh berkerumun kecuali di perpustakaan seperti itu. Dan kebijakan negara Cina itu lebih menekankan kebijakan yang seperti Jepang bisa membuat MRT, bisa membuat kereta peluru. Cina juga bisa membuat MRT, kereta peluru. Kebijakan non-tech itu pelajaran kita sejak SD itu dilakukan oleh orang-orang Cina sampai sekarang. Mengapa orang Cina kaya raya? Karena dia melakukan ilmu, salah satunya itu ilmu non-tech. Yang kedua, melakukan ilmu seperti passive income. Mengapa menggunakan passive income negara Cina? Dikarenakan apa? Proyek Obor itu dilakukan hubungan dengan Cina melalui jalur sutra. Oleh karena itu, negara Cina secara ekonomi lebih stabil dibanding negara-negara sedunia atau negara sekeliling. Dikarenakan proyek Obor itu melakukan tindakan passive income. Jadi tidak bekerja mendapat duit. Itu salah satu ada hal yang dilakukan tindakan negara Cina. Seperti itu. Terus kemarin saya kuliah itu bertemu dengan mata English Core dari dosen. Saya bertanya kepada dari dosen masalah gambaran baru tentang Cina. Bergunya meyakini bahwa Cina ke depan bisa menyalip oleh Cina. Hal itu saya tanyakan lagi ke dosen saya, Amita Ahsaria UNESCO sendiri juga mengatakan itu. Amita juga meyakini bahwa Bergunya itu kemungkinan benar bahwa Cina 40 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang bisa menyalip Cina, menyalip Amerika, dikarenakan di Cina sendiri memiliki namanya master plan. Master plan itu gambaran Cina 10 tahun yang akan datang itu sudah ada, sudah ditetapkan dari sekarang seperti itu. Nah, gambaran yang saya juga masalah isu dunia ke depan. Tataran dunia internasional, globalisasi menjadi deglobalisasi itu menandakan stigma baru. Bahwa isu ke depan salah satunya adalah isu yang pertama nuklir, yang kedua virus, yang ketiga iklim. Nuklir itu salah satu isu dari dulu, akan tetapi sekarang juga masih isu seksi. Akan tetapi kebijakan negara Cina tidak berani melakukan war atau istilahnya perang nuklir. Karena apa? Negara Cina itu karakternya itu lebih suka damai daripada perang. Orang Cina sendiri, people-nya sendiri, kalau kita hubungan dagang toko A dengan toko B, nah kalau dia toko B ke toko A, orang Cina bersaing dengan orang Cina sendiri, pasti dia kerjasama, tidak seperti orang Jawa. Kalau toko bersaing, pasti salah satu pasti akan jatuh. Akan tapi berbeda dengan orang Cina, berbeda dengan negara Cina. Negara Cina selalu mengambil kebijakan menguntungkan. Itulah negara Cina. Terus masalah virus ke depan itu masih dalam isu internasional dikarenakan ini belum awal. Kemarin juga di Cina juga setelah ada virus corona itu ada virus ikan salmon. Hal itu masih berjarak antara Desember sama Februari di kota Beijing sendiri itu ada virus salmon. Hal itu menandakan bahwa virus-virus seperti ini ke depan masih ada menjadi isu-isu sentral dalam tataran dunia internasional. Terus apa sih wajah baru dunia itu? Tanyanya paling mendasarnya seperti apa? Seperti itu. Kita berkaca sama Kita berkaca dengan revolusi industri. Hal ini menandakan peristiwa COVID seperti ini. Hal ini ke depan kuliah-kuliah online itu masih terjadi. Belajar online itu masih terjadi. Yang kedua, interaksi tanpa kontak. Manusia kita sekarang sudah mulai menggunakan masker. Hal ini menandakan bahwa ke depan people to people itu interaksi, hubungan setiap hari ke pasar akan tetapi tanpa kontak. Apa itu? Nanti ada widget, ada Alipay, ada aplikasi di Indonesia ya ada aplikasi Gojek seperti itu. Kalau di Cina ada namanya WeChat, Alipay seperti itu. Aplikasi-aplikasi kita hubungan dagang akan tetapi people to people itu tidak menggunakan kontak, tidak bersentuhan seperti itu. Dan itu terbukti bahwa adanya namanya digitalisasi seperti itu. Terus saya mengacu pada wajah baru dunia internasional dalam pandangan saya dalam politik internasional. Ke depan
depan Cina melakukan wajah baru bahwa politik dan ekonomi merelokasikan ke setiap negara. Jadi Cina ke depan itu aset-aset Cina, itu pabrik-pabrik Cina itu dibangun tidak hanya di Guangzhou, tidak hanya di Shanghai, tidak hanya di Shenzhen yang dekat Hong Kong, akan tapi bisa sampai ke wilayah negara Indonesia, sampai Singapura, sampai Malaysia. Nanti Cina membangun tempat-tempat industri baru tidak hanya di negaranya, akan tapi di negara lain yang sangat besar. Dan rivalitas Cina dengan Amerika itu ke depan itu dalam pandangan saya itu semakin kencang. Mengapa demikian semakin kencang? Karena peristiwa pandemik ini menandakan bahwa ini loh Cina. Cina itu pengen eksistensi, negara adidaya itu butuh namanya eksistensi. Yang ketiga, ini peristiwa COVID ini menandakan negara masing-masing ingin mengamankan negaranya masing-masing. Yang keempat, negara lebih sedikit melakukan keterbukaan. Dulu globalisasi itu negara bebas hubungan ekspor-impor, people to people hubungan, akan tapi berbeda dengan sekarang. Peristiwa COVID ini ke depan, negara lebih sedikit melakukan interaksi dikarenakan peristiwa globalisasi. Ya, ini babak baru bahwa globalisasi tidak berporos kepada negara Amerika, akan tetapi ini babak baru bahwa Cina itu sebagai sentral dunia itu di Cina, kedepannya gambarannya seperti itu. Dan kebijakan Amerika itu melakukan gaya baru tidak seperti ini. Nanti negara-negara seperti Amerika, Eropa punya inovasi-inovasi baru, melakukan hubungan bilateral maupun hubungan multilateral dengan negara-negara timur. Nah, hal ini ditambahkan lagi setiap negara peristiwa gambaran lagi peristiwa COVID ini menandakan bahwa nasionalisme setiap penduduk di suatu negara ini meningkat. Dikarenakan peristiwa COVID ini bagi setiap negara itu merugikan. Yang menguntungkan hanya beberapa negara seperti China itu istilahnya itu lebih menguntungkan negara China dibanding setiap negara-negara tetangga China seperti itu, seperti Jepang, Korea seperti itu. Mungkin ini dari saya pembukaan. Terima kasih. Mungkin nanti ada diskusi. Mohon maaf saya tidak menggunakan PPT. Tidak masalah, Mas. Mungkin dari saja itu saya dulu. Terima kasih. Nanti ada diskusi lagi. Silakan. Baik, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aisol, terima kasih Mbak Cempaka, terima kasih buat teman-teman yang menyimak kedua speaker luar biasa kita pada pagi hari ini yang sudah menjelang siang tentu saja. Dan seperti yang saya katakan tadi di awal, teman-teman silahkan siapkan pertanyaan yang akan diajukan kepada dua speaker kita. Kita akan memulai sesi diskusi kita, tapi sebelum itu saya akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman yang nantinya akan menjadi pertanyaan kuis. Nah, hadiahnya nanti akan langsung dikirim ke teman-teman berupa saldo OVO atau pulsa. Lumayan, bisa buat kuliah online. Nah, begini, format untuk menjawab, teman-teman silahkan type di chat box. Jadi teman-teman tidak menjawab secara langsung seperti ini. Bagaimana format menjawabnya? Jika teman-teman ingin menjawab pertanyaan pertama, silahkan teman-teman tulis key question 1, key 1, underscore nama, kemudian underscore nomor WhatsApp yang bisa kami hubungi untuk meminta nomor OVO atau nomor paketan teman-teman tentu saja. Sama halnya dengan ketika teman-teman ingin menjawab pertanyaan nomor 2, key 2, underscore nama, underscore nomor WhatsApp, dan silahkan menjawab pertanyaan. Ini ada tutorial buat teman-teman yang mungkin menyaksikan webinar ini via handphone atau Android karena chat box-nya tersembunyi. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi di fitur More, teman-teman bisa type di sana, jangan lupa
pastikan nomor yang teman-teman cantumkan benar karena akan segera dihubungi oleh panitia. Dari masing-masing pertanyaan akan kami pilih 10 jawaban tercepat yang terbaik dari 10 jawaban tercepat itu. Akan kita umumkan nanti langsung di akhir acara, oke? Pertanyaan pertama. Tadi, kalau teman-teman ingat, Mbak Cempaka menyebutkan tentang vaksin diplomasi vaksin. Saya ingin tahu bagaimana pendapat teman-teman tentang diplomasi vaksin. Apakah nantinya negara-negara itu tidak punya kepentingan dengan memberikan vaksin negara-negara berkembang seperti, unfortunately, Indonesia? Apakah tidak ada kepentingan nanti yang menyertainya? Apakah teman-teman setuju dengan vaksin diplomasi, konsep vaksin diplomasi? Itu pertanyaan pertama. Oke? Pertanyaan yang kedua. Saya ingin mendengar pendapat teman-teman tentang bagaimana langkah atau apa langkah yang bisa dilakukan oleh organisasi masyarakat yang ada di Indonesia, seperti Nahdlatul Ulama, atau Muhammadiyah, atau PT, Persatuan Islam Tiongkok Indonesia, atau mungkin organisasi keagamaan yang lain, mengingat Indonesia ini negara beragama, yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak dari COVID-19 ini. Jelas? Bisa menangkap pertanyaan dari saya untuk kuis? Silahkan teman-teman type di chat box, saya tunggu jawaban teman-teman, dan sambil menunggu jawaban teman-teman ini, kami buka 4 sesi pertanyaan, 4 penanya maksud saya. Teman-teman yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand, dan nanti ketika sudah saya notice, saya sebutkan nama teman-teman, teman-teman bisa menghidupkan kamera dan juga mikrofon. Silahkan, jika ingin bertanya. Kami menunggu. Sudah ada yang menjawab question number 2. Kami masih menunggu teman-teman untuk bertanya kepada Mbak Cempaka mungkin atau Mas Faisal, luar biasa sekali. Mungkin sedikit highlight dari 2 materi yang disampaikan oleh 2 speaker kita. Untuk Mas Faisal sendiri, karena mungkin beliau lama ya Mas tinggal di Tiongkok, dan pastinya banyak tahu gimana situasi dan kondisi di sana. Beliau meng-highlight betul bagaimana pemerintah Tiongkok sebenarnya dalam menyikapi COVID-19 ini. Dan ini peluang sebenarnya jika dilihat-lihat lagi. Kami masih menunggu pertanyaan dari teman-teman. Barangkali ada yang ingin bertanya langsung ke pemateri. Atau sepertinya Mbak Cempaka, Mas Faisal ini teman-teman masih antusias menjawab kuis. Teman-teman masih antusias menjawab kuis. Oke, Dito dari SMAN 1 Bandung, kalau tidak salah. Dito, jika tidak menemukan fitur raise hand, pertanyaan Dito bisa diketik di chat box saja, tidak masalah. Oke teman-teman, jadi mungkin jika teman-teman kesulitan menemukan fitur raise hand, teman-teman bisa menulis pertanyaan teman-teman di chat box. Nanti saya bacakan, tidak masalah. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, mungkin Mbak Cempaka, Mas Faisal, kita juga kan membuka pertanyaan dari Google Form. Teman-teman sewaktu menjawab, mungkin kita bisa menjawab itu dulu, karena pertanyaannya juga luar biasa, bagus. Oke, ada 2 pertanyaan yang kami pilih dari banyak sekali pertanyaan yang masuk. Jadi pertanyaan pertama ini dari Putri Rahmawati. Halo Putri, kalau Putri bisa mendengar pertanyaan kamu masuk dari sekian banyak pertanyaan yang dipilih. Apakah pasca pandemi COVID-19 ini akan mempengaruhi prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia? Jadi kita ketahui bersama sistem politik luar negeri kita kan bebas aktif nih. Nah, menurut Mbak Cempaka atau Mas Faisal, apakah nanti post-pandemik ini berpengaruh terhadap prinsip politik kita yang bebas aktif? Apakah kita tidak bebas aktif lagi setelah ini? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, yang kita dapat dari Google Form, pertanyaan dari Mas Rangga.
Halo Mas Rangga Muhammad, mungkin bisa mendengar saya? Pertanyaan Anda terpilih. Apakah pandemi COVID adalah merupakan gerbang bipolarisme baru? Selama ini kita kenal bipolarisme antara Amerika Serikat dan Soviet. Nah, apakah COVID ini adalah gerbang bipolarisme antara Amerika Serikat dan China? Kami ingin mendengar pendapat dari Mbak Cempaka dan Mas Faisal. Mungkin pertanyaan itu dulu, Mbak Cempaka dan Mas Faisal. Kami persilahkan untuk memberikan pendapat. Mungkin bisa dibalik mungkin Mas Faisal dulu atau Mbak Cempaka dulu, silakan. Saya dulu ini Mbak Cempaka, boleh ya? Silakan Mas. Pasca COVID menandakan bahwa babak baru antara hubungan, khususnya kita membahas ini hubungan bilateral dengan China. Sejak revolusi Deng Xiaoping, China itu dulu tahun 1965 itu negara miskin. Saya akui China itu negara miskin, bahwa angka kelaparan negara China itu angka kelaparan terbanyak di dunia. Akan tetapi tahun 1983-an atau tahun 1979 antara tahun itu ada namanya revolusi Deng Xiaoping. China melakukan babak baru bahwa hubungan dagang dengan negara luar itu sangat aktif. Bahkan sampai di Indonesia tahun 79 itu sampai sekarang revolusi Deng Xiaoping itu babak baru menandakan negara China udah terbuka. Bukan seperti dulu istilahnya itu negara tertutup. China udah mulai terbuka dengan semua negara di dunia tahun sejak 1979. Diawali oleh Presiden Deng Xiaoping. Mengapa jalur ekonomi di China itu China bagian timur? Karena apa? Jalur perdagangan itu diawali ditandai oleh China bagian timur. Hal itu menandakan bahwa hubungan Indonesia dengan China secara bebas aktif ideal itu masih sama, akan tapi realitas berbeda. Realitasnya ke depan Indonesia dengan China hubungannya sangat dekat. Seperti itu keadaannya seperti itu. Hubungan Indonesia, bukan hanya Indonesia, dengan ASEAN pun Indonesia dengan China itu sangat dekat dikarenakan revolusi Deng Xiaoping itu berdampaknya itu di copy paste oleh Xi Jinping sekarang itu. Xi Jinping dengan proyek obornya, dengan proyek Asia Infrastructure Investment-nya, hubungan dengan Indonesia dan ditanggapi oleh Joko Widodo secara positif. Seperti itu. Hal itu hubungan ke depan Indonesia dengan China itu sangat hubungan dagang sangat dekat. Bukan hanya dengan Indonesia saja, akan tetapi dengan negara-negara Pakistan, dengan India walaupun sering perang, bahkan negara Kashmir yang diperebutkan seperti itu. Dan pertanyaan kedua itu nanti ditambahi oleh Mbak Cempaka ya. Saya memberi gambaran seperti itu. Terus masalah bipolaritas, saya meyakini ya Cina ke depan. Gini loh, prinsip orang Cina itu seperti ini. Negara Cina itu hari ini membuat fondasi. Logikanya seperti ini. Kalau fondasinya kuat, suatu saat negara Cina menjadi negara adidaya di dunia. Logikanya seperti rumah. Kalau rumah itu fondasinya kuat, otomatis kalau kita membuat dinding, membuat genteng rumah itu sangat kokoh jika ada cobaan hembasan angin atau bagaimana seperti itu. Hal itu dibuktikan oleh negara Cina. Cina sendiri masalah pluralitas itu Cina hari ini sudah bisa membuat fondasi yang sangat kuat. Hal itu di saat ada isu-isu nuklir ke depan, ada
Oke, Mbak Nana mungkin saya bisa tambahkan. Ya. Ya, mungkin saya punya beberapa pandangan yang mungkin agak lain ya, dengan mungkin bukan berlawanan tapi memang perspektifnya agak berbeda ya dengan Mas Faisal. Yang pertama terkait dengan apakah post pandemic dapat mempengaruhi bebas aktif. Pertanyaan saya, ini pertanyaannya sangat baik. Saya rasa ini pasti anaknya anak HI ini ya. Jadi kalau saya menurut analisis saya sendiri sebenarnya pandangan politik luar negeri bebas aktif ini kan sebenarnya sudah sudah diutarakan oleh wakil presiden kita Muhammad Hatta sejak lama gitu kan, dan sampai saat ini tahun 2020 pun kita masih menggunakan pandangan bebas aktif, di mana sebenarnya pandangan ini berarti sangat fluid, sangat fleksibel, maksudnya adalah sangat dapat diadaptasi untuk setiap masa seperti itu. Jadi dari era saat Indonesia harus memilih di antara dua karang, apakah Uni Soviet dan Amerika pada saat itu, hingga setelahnya misalnya saat kita berada dalam situasi misalnya keadaan saat ancaman terorisme ada di Indonesia atau ancaman-ancaman lain yang waktu itu dihadapi oleh Indonesia seperti itu, hingga saat ini bebas aktif bisa menjadi resep bagi Indonesia untuk menavigasi dirinya dalam politik luar negeri. Dan saya rasa kalau misalnya ditanya apakah nanti post pandemic ini dapat mempengaruhi bebas aktif, saya rasa justru keadaan pandemi saat ini menjadi tes untuk politik bebas aktif itu sendiri. Apakah politik bebas aktif ini sendiri cukup kuat dalam menavigasi dunia perubahan dunia serta tantangan-tantangan yang terus berubah di dunia saat ini. Kalau menurut resep saya sendiri, jika sejak Bung Hatta sendiri sudah menyampaikan idenya terkait bebas aktif dan sampai saat ini masih inti-inti dari pemikiran tersebut masih digunakan, saya rasa bahkan dalam menghadapi pandemik ini saya rasa politik luar negeri bebas aktif masih dapat terus diimplementasikan. Itu untuk jawaban saya untuk nomor 1 ya, untuk pertanyaan pertama. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk yang kedua, pertanyaan terkait apakah COVID-19 merupakan gerbang bipolarisme baru. Ini menurut saya, kalau misalnya kita tadi mungkin diperhatikan dari presentasi saya di bagian awal, saya sudah menyatakan bahwa sebenarnya tarik-menarik antara US dan China itu sudah terjadi sejak trade war, sejak US dan juga tension di Laut Cina Selatan, juga tension di wilayah Asia yang lain gitu, antara China dan Amerika Serikat. Jadi sebenarnya jika dianggap sebagai bipolarisme baru, menurut saya justru COVID-19 ini akan menjadi deal breaker atau tie breaker antara China ataupun Amerika Serikat. Jadi akan menentukan pemenang justru dari bentuk bipolarisme ini gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apakah merupakan gerbang menuju bipolarisme, justru menurut saya justru akan merupakan gerbang ke bentuk superpower. Kita akan menemukan superpower baru. Apakah siapakah yang akan menjadi superpower baru dunia, dan belum tentu Cina, belum tentu juga Amerika gitu ya. Bisa jadi negara lain gitu. Nah, siapakah yang bisa menjadi superpower baru ini? Tentu seperti yang tadi saya sampaikan di presentasi saya, yaitu sesuai yang dalam acara dokumenter tadi ya yang disampaikan oleh HBO, bahwa siapa yang menang di dalam COVID-19 ini. Itu yang pertama, yang bisa secepat-cepatnya pulih dari COVID-19, dan yang kedua adalah dapat melakukan manajemen terhadap vaksinnya gitu. Dan itu siapa yang bisa melakukan kedua hal ini, maka akan dapat memenangkan, quote and quote memenangkan ya, dan menjadi superpower di dunia seperti itu. Terima kasih Mbak Nana. Itu pandangan saya terkait 2 pertanyaan yang Mbak Nana sampaikan. Oke, saya harap itu menjawab, dan kalau menurut saya pribadi luar biasa menjawab 2 pertanyaan tadi yang juga sangat baik sekali. Kita sudah ada 1 pertanyaan via chat box, tapi ada 1 staff yang raise hand. Mungkin kita bisa kasih kesempatan dulu supaya diskusi kita interaktif. Yang ini, siapa ini yang raise hand? Oke, bisa di-unmute. Bisa langsung bertanya. Ditujukan untuk siapa? Perkenalan dulu ya. Ya, terima kasih banyak buat moderator atas kesempatannya. Nama saya Gofur Al-Sarli, saya dari staf FPCI juga. Saya ingin bertanya kepada Mbak Cempaka,
diketahui juga bahwa negara Rusia merupakan negara superpower juga. Nah, sedangkan power rivalry ini antara US dan China. Apa peran Rusia terhadap power rivalry ini? Terima kasih banyak. Oke, apakah langsung ditanggapi, Mbak Cempaka? Tidak masalah kalau langsung ditanggapi. Oke, terima kasih ya pertanyaannya ya Mas Gofur ya. Mas Gofur, terima kasih pertanyaannya. Menurut saya ini pertanyaan yang sangat baik dan juga masih dapat dikembangkan juga ya untuk Mas Gofur dan teman-teman sendiri nanti dalam penelitian misalnya atau misalnya masih untuk tesis seperti itu. Karena memang begini, seperti yang saya sampaikan dalam slide terutama bagian vaksin diplomasi. Saat ini yang menjadi frontrunner gitu ya, pelari utama frontrunner dalam hal vaksin diplomasi ini adalah justru China dan Rusia gitu, dan juga negara-negara Eropa sebenarnya. Tapi memang yang mendapatkan, kenapa yang ditampilkan adalah Rusia dan China, karena keduanya ini memiliki dukungan negara, dukungan aktor negara yang sangat besar, sehingga dengan adanya dukungan aktor negara itu dianggap lebih mudah dalam hal melakukan manajemen serta mendorong percepatan vaksin itu sendiri. Nah, kalau tadi pertanyaannya apa sih sebenarnya peran Rusia, tentu sangat sentral ya. Kalau kita kembalikan lagi misalnya dalam isu domestik setiap negara, isu domestik Cina maupun isu domestik Amerika Serikat sendiri ya. Kita lihat bahwa bagaimana isu Rusia ini selalu dijadikan quote and quote bahan jualan gitu ya dalam politik politik domestiknya election terutama ya, electionnya di Amerika Serikat gitu. Nah, kalau misalnya ditanya bagaimana perannya tentu sangat sentral, tetapi peran yang disebut ini bukan peran secara langsung, tetapi kalau kita ketahui nanti mungkin teman-teman kita mungkin bikin sesi lagi ya, atau misalnya teman-teman bisa cari di Google atau misalnya kita baca di banyak buku sekali terkait proxy war, proxy gitu ya, peran proxy. Nah, yang dilakukan oleh Rusia ini adalah disebut peran proxy. Dia tidak secara langsung masuk berperan di dalam keadaan tersebut, tetapi dia memiliki peran yang sangat besar gitu. Tapi dia istilahnya kalau bahasa Jawanya gitu ya, nyilih tangan gitu ya. Jadi dia tidak melakukannya secara langsung, tapi dia meminjam quote tangan aktor lain untuk bisa berperan dalam situasi tersebut. Nah, ini yang saat ini juga kembali lagi kita dalam situasi yang VUCA tadi ya, dalam situasi yang vulnerable dan uncertain gitu. Apakah benar ketika Rusia ini tidak masuk ke dalam bipolarisme berarti dia tidak berperan gitu? Ternyata tidak gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan COVID-19 ini justru bukan merupakan gerbang bagi bipolarisme baru, tapi justru bisa menentukan siapa pemenang dari status superpower ini sebenarnya. Dan tidak hanya antara Amerika dan Cina, tapi juga bahkan melibatkan Rusia atau bahkan negara lain seperti Jerman. Gitu. Seperti itu jawaban saya untuk Mas Gofur. Mungkin Mas Gofur kalau sudah tesis atau belum, sudah skripsi atau belum tuh, Mas? Semester berapa, Gofur? Saya masih semester 3. Nah, itu bisa dibuat jurnal atau buat skripsi pasti sangat menarik sekali tuh. Sudah ada pikiran ke sana ya, Mbak ya? Ya, terima kasih banyak. Terima kasih, Mbak Cempaka. Ya. Tadi kita dapat satu pertanyaan untuk Mbak Cempaka. Ini kita di chat box dapat pertanyaan untuk Mas Faisal ini, Mas. Jadi ada Dito Akbar. Halo Dito. Dito ini secara spesifik bertanya tentang, kalau kita amati nih ya Mas, semakin kesini China ini kan semakin mendominasi segala bidang di dunia kalau kita bisa bilang. Entah kesehatan, politik, pendidikan, ekonomi terutama. Nah, sebenarnya kalau dari pandangan Mas Faisal sendiri sebagai mahasiswa di sana, kemudian benar-benar mengamati kehidupan masyarakat dan pemerintahan di sana, strategi yang utama mereka itu seperti apa? Apakah memang mereka sengaja untuk berpengaruh di semua bidang itu, atau memang ya itu ciri khasnya Tiongkok, ciri khasnya China, nggak mau berpengaruh di satu bidang aja, begitu. Mungkin bisa langsung ditanggapi, Mas Faisal? Terima kasih ya. Jadi gini, pada era 7 Masehi itu di Cina itu ada namanya dinasti Tang. Dinasti Tang itu hubungan, kalau sekarang itu proyek obor, kalau dulu itu istilahnya dalam jalur
Indonesia itu tidak menjajah, akan tetapi Cina datang ke Indonesia itu murni dengan seperti itu. Terus mengapa Cina sekarang kok Cina sekarang kok menjadi negara superpower mengimbangi Amerika? Dikarenakan yang pertama, dia menekankan sifat disiplin kepada sumber daya manusia. Orang Cina itu generasi muda sekarang itu wajib kuliah walaupun dihutangi minjam uang dari negara untuk biaya kuliah. Bahkan masuk jam kuliah itu biasanya kalau di Indonesia jam 8, orang Cina itu jam 8, setengah 8 udah masuk kuliah. Di sana udah ada dosen seperti itu. Bahkan pulang sekolah pun kita masuk ke dalam dunia masih dalam akademis. Nongkrong di apa istilahnya perpustakaan. Hal itu Cina sudah menekankan sikap disiplin untuk melakukan membangun sumber daya manusianya. Dan sumber daya manusia di Cina itu tidak boleh berpolitik. Yang boleh berpolitik adalah orang-orang partai komunis Cina, orang-orang Cina itu lalu partai komunis Cina akan tetapi masyarakatnya bebas beragama, memilih beragamanya masing-masing. Akan tetapi fondasi dari partai komunis Cina adalah norma-norma Konfusius, norma-norma perdamaian, norma-norma kemanusiaan yang dilakukan oleh Cina. Seperti itu. Dan kita melihat aspek sumber daya manusia. Yang kedua, kita melihat aspek Cina itu sebagai negara superpower baru. Karena gini, kita udah membahas over itu dulu istilahnya itu mendagang dengan negara sedunia itu sekarang itu namanya over itu hampir lebih dari 100 negara di dunia melakukan hubungan dagang dengan Cina. Cina juga mempunyai Asia Infrastructure Investment itu menggunakan dana mengutangi negara-negara kawasan Eropa. Bukan hanya di Indonesia, Cina itu mengutangi negara-negara Eropa untuk menginvestasi. Berarti Cina sudah mulai membuat fondasi baru, tataran dunia baru. Disinilah ke depan Cina, harapan baru negara Cina. Dan masyarakat Cina sendiri itu kalau bekerja berbeda dengan orang Indonesia. Orang Cina itu bekerja itu pagi jam 7, selesai itu sampai jam 7 malam lagi. Jadi lebih dari bahkan sampai 12 jam, 10 jam. Itu aturan negara-negaranya Cina seperti itu. Berbeda dengan orang Indonesia. Kalau dulu kan bekerja jam 8 jam sekitar segitu. Kalau di Cina itu lebih dari 8 jam. Bahkan bisa sampai larut malam. Bahkan penelitian di Cina itu berbeda dengan orang-orang peneliti di Indonesia. Bahkan karena orang Cina gimana ya? Di sana jarang yang beragama. Kebanyakan ateis seperti itu ya, yang mayoritas ateis. Nah, disitulah Cina melakukan kegiatan yang tanpa istirahat hanya makan. Tidak ada apa-apa ya. Kalau di sini kan istirahat mau mahasiswa ya istirahat, merokok, ngopi. Kalau di Cina ada istirahat, makan, kerja lagi. Itulah orang Cina. Dan orang Cina itu mau berpikir. Disitulah Cina. Ditambah lagi orang Cina itu karakternya itu karakter orang nyontek. Karena tidak ada menekankan norma aspek agama. Nyontek itu hal yang wajar di Cina. Jadi kalau mahasiswa Cina ketemu orang Indonesia pasti dia sangat intens belajar bahasa Indonesia. Apalagi melihat Indonesia itu negaranya sektor pariwisatanya yang indah. Jadi orang-orang Cina sekarang itu respect untuk belajar bahasa Indonesia. Hal itu yang ditiru oleh orang Cina sekarang ada semangatnya. Semangat berpikir positif dan melakukan take action seperti itu. Mungkin dari saya itu gambaran umum dari negara Cina yang saya ketahui, walaupun negara Cina konflik dengan siapapun akan tetapi negara Cina mudah untuk melakukan tindakan diplomasi, melakukan hal yang positif perdamaian, walaupun dengan negara rivalnya Amerika seperti itu, Mbak. Terima kasih, Mas Faisal. Tercerahkan sekali dengan jawabannya. Jadi ternyata kita memahami bahwa memang China memiliki pola strategi yang seperti itu. Dan kita tentu saja sebagai mungkin di sini mostly mahasiswa hubungan internasional,
pasti juga memahami bahwa seharusnya memang negara punya pola dan strategi masing-masing untuk bisa menjadi leader, minimal di kawasan atau kalau untuk jangka panjang ya untuk dunia. Dan itu tidak bisa disalahkan kalau menurut perspektif realis ya Mbak Cempaka ya. Karena kita selalu struggle for power. Ini ada pertanyaan mungkin akan kita jadikan pertanyaan terakhir. Pertanyaan dari Nisrina, dari Universitas Pertamina. Halo Nisrina, dari Universitas Pertamina luar biasa. Pertanyaannya seperti ini, Mbak Cempaka, Mas Faisal. Kita semua tahu, media memberitakan setiap hari bahwa COVID ini dari Cina. COVID kasus pertama di Cina. COVID Cina, kurang lebih seperti itu. Nah, akankah pandangan negara-negara lain ini berbeda setelah terjadinya pandemi ini ke Tiongkok? Dan pertanyaan yang penting sebenarnya adalah, ada pengaruhnya nggak sih kalau pandangan negara-negara lain itu berbeda ke Tiongkok? Atau Tiongkok, bahasa sederhananya, bodoh amat aja sama pandangan negara lain. Seperti itu pertanyaan dari Nisrina, mungkin jika bisa disingkat. Mungkin bisa langsung ditanggapi, Mbak Cempaka atau Mas Faisal. Oke, saya bantu jawab ya, karena saya lihat tadi Nisrina menyebut nama saya tuh di pertanyaannya. Saya langsung tersamon. Oke, saya jawab aja pertanyaannya. Sebenarnya tadi sudah saya sampaikan di slide di bagian sentralitas Cina. Cuman mungkin karena tadi sempat agak internet saya agak nge-lag, mungkin agak putus gitu ya pemahamannya. Jadi kalau dilihat memang benar ya yang disampaikan oleh Nisrina, memang ada pandangan awalnya terhadap Cina gitu, karena pertama kalinya tadi saya sampaikan bahkan Amerika berusaha untuk menarasikan COVID-19 ini dengan pandangan China's virus, Wuhan virus gitu ya, dengan bahasa, jadi dia tidak mau menggunakan kalimat COVID-19 yang disampaikan oleh WHO, tapi dia menggunakan narasi China's virus atau Wuhan virus yang disampaikan oleh Presiden Donald Trump dalam beberapa official speech-nya gitu. Nah, pidato kenegaraannya. Nah, kalau misalnya ditanya apakah mempengaruhi pandangan negara lain, ya awalnya memang seperti itu. Makanya pada saat COVID-19 itu sudah mulai menurun kurvanya di Cina, terutama setelah sekitar 2 bulan, sejak 2 bulan sampai 3 bulan setelah WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi, Cina justru meningkatkan bantuannya untuk negara-negara yang masih terdampak COVID, misalnya seperti Italia, Iran, Spanyol, seperti itu. Jadi bahkan dalam 2 bulan sejak dianggap sejak adanya pandemi, pengumuman pandemi dari WHO, itu setelah 2 bulan setelahnya itu Cina sudah mengirimkan 16 negara tujuan yang mendapatkan bantuan COVID-19 gitu, bantuan medical teams untuk menangani COVID-19 di negaranya, seperti itu. Nah, bahkan tadi yang disampaikan juga ya oleh Nisrina terkait dengan Belt and Road Initiative atau One Belt One Road Initiative, misalnya OBOR gitu ya, inisiatif OBOR yang dimiliki oleh Cina. Nah, bahkan saat ini Presiden Xi Jinping itu menggunakan platform tersebut untuk mengirimkan bantuan-bantuannya ke negara-negara yang terlewati oleh OBOR gitu. Nah, makanya beberapa scholars, beberapa academics bahkan menyebut ini sebagai Global Health Silk Road gitu ya. Makanya tadi kalau Mas Faisal tadi menyebutkan jalur sutra, nah ini jalur sutra global health gitu, untuk kesehatan global itu dilakukan melalui platform OBOR. Nah, makanya ketika sebelum COVID mungkin banyak negara berpandangan tidak setuju gitu ya, masih ada pro kontra terhadap OBOR ini. Nah, dengan bantuan yang diberikan Cina melalui melalui platform OBOR ini, beberapa negara justru jadi berpikiran semakin positif terhadap Cina. Yang awalnya memang negatif dengan menganggap bahwa ini adalah sumbernya di Wuhan. Nah, Cina juga berusaha untuk mengkontra narasikan pandangan tersebut melalui bantuan-bantuan tadi. Terutama tadi Mas Faisal juga menyebutkan Cina melakukan diplomasi, dan yang selain diplomasi juga Cina menunjukkan bahwa dia serius gitu ya membantu negara lain, dengan misalnya pada saat Amerika justru membekukan bantuannya ke WHO pada April lalu, justru pada saat yang sama Cina memanfaatkan momentum tersebut dan memberikan bantuan sebesar 20 juta US dollar melalui WHO. Nah, itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya Cina memang serius untuk mengkontra narasikan
isu bahwa Cina itu dianggap sebagai asalnya virus seperti itu. Nah, itu bagaimana pandangan saat ini negara-negara terhadap Cina. Jadi justru semakin positif karena memang yang dilakukan oleh Cina adalah menggunakan platform-platform untuk memberikan bantuan dan menggunakan public diplomasinya secara efektif. Seperti itu Mbak Nisrina pendapat saya. Terima kasih. Oke, Nisrina sudah dijawab tadi oleh Mbak Cempaka, luar biasa sekali. Jadi memang beginilah adanya kondisi pandemi. Tidak mungkin jika pemerintah masing-masing negara tidak memanfaatkan situasi sedikit banyak. Pasti akan ada upaya-upaya untuk berusaha mempengaruhi atau setidaknya memberikan pengaruh di dinamika masyarakat internasional ini. Kita sudah sampai di penghujung acara. Sayang sekali teman-teman sudah sampai di akhirnya. Teman-teman masih antusias sekali bertanya sebenarnya, tapi saya sudah dihubungi oleh panitia. Kalau sama saya, sama Mbak Cempaka mungkin bisa, sama Mas Faisal bisa sampai sore sebenarnya, tapi beginilah adanya. Mungkin teman-teman jika belum puas dengan diskusi kita hari ini bisa menghubungi Mbak Cempaka atau Mas Faisal di mana? Mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman jika ingin berdiskusi bersama atau ada platform bersama untuk berdiskusi mungkin. Silahkan. Mungkin dari saya dulu ya, Mas Faisal. Mungkin nanti dari panitia bisa men-share PowerPoint yang saya sudah kirimkan ke panitia tadi. Saya juga sudah mencantumkan email saya. Saya bisa dihubungi di fg.cempaka@idu.ic.id atau di fauzia.cempaka@iuli.ac.id. Silahkan teman-teman bisa kirim email. Kita dapat ngobrol di situ ya. Terima kasih. Ada teman saya, Mbak Cempaka sebenarnya, yang sering lihat live kelas Mbak Cempaka di Universitas Pertahanan. Nah, itu teman-teman mungkin bisa search di Instagram, kemampuan stalkingnya dicari, karena ternyata Mbak Cempaka ini juga dosen virtual, kurang lebih seperti itu ya Mbak ya? Iya. Mas Faisal bisa dihubungi di mana Mas? Mungkin kalau ada teman-teman yang ingin berdiskusi. Langsung dihubungi saya kan bukan akademisi seperti Cempaka, saat backgroundnya kan pedagang istilahnya kan. Alam isinya itu karakternya pedagang semua. Ya nanti hubungi lewat WA. Saya lebih ke dagang, ekspor kecil-kecilan seperti itu. Oke. Iya, terima kasih Mas Faisal. Saya sebelum acara ini, Mas Kaprodi kami di Hubungan Internasional, Bapak Fatoni Hakim, dihubungi oleh salah satu dosen Unwahas. Beliau mengapresiasi acara kita pada hari ini. Beliau juga apresiasi, oh ternyata Mas Faisal yang jadi speakernya luar biasa. Kemudian Bapak Fatoni Hakim menghubungi saya. Jadi saya sampaikan salam juga dari Kaprodi kami. Luar biasa. Terima kasih sekali kami sampaikan keluarga besar FVCI Wingsa kepada dua speaker kita pada hari ini. Luar biasa sekali tercerahkan. Luar biasa sekali teman-teman, masih semangat. Dan seperti janji saya, dan yang sudah ditunggu-tunggu, saya akan mengumumkan 4 pemenang pulsa atau saldo OVO yang pada hari ini sudah antusias sekali menjawab. Jadi ada 4 yang beruntung. Untuk pertanyaan pertama, pemenang nomor 1 ada Mbak Tursina Tiara Dipa. Mbak Tursina, selamat, pertanyaan kami dijawab dengan baik oleh Mbak Tursina, jawabannya luar biasa menurut kami. Dan yang kedua ada Mbak Lisa Rizky. Jadi untuk Mbak Tursina Tiara Dipa dan Mbak Lisa Rizky ditunggu. Sesaat lagi akan dihubungi oleh panitia dan bisa untuk kuliah online. Untuk pertanyaan nomor 2 ada Mbak Syifa yang kami pilih sebagai salah satu jawaban terbaik, dan juga Mbak Rafiola Firdausia. Selamat untuk Mbak Tursina, Mbak Lisa, Mbak Syifa, dan Mbak Rafiola. Sudah berpartisipasi di quiz kita siang hari ini. Yang belum beruntung tetap semangat. Oke, penghujung acara. Kita foto bersama sebagai kenang-kenangan. Mungkin teman-teman bisa menghidupkan kamera sebentar, mengambil posisi terbaik, akan diambil gambarnya oleh panitia. Saya yang akan memberi aba-aba dari sini. Terima kasih sekali lagi Mbak Cempaka, Mas Faisal. Saya pribadi luar biasa. Terima kasih. Ya. Jangan lupa teman-teman untuk mengisi link feedback, karena nanti syarat teman-teman untuk mendapatkan sertifikat
dari kami, mengisi link feedback. Teman-teman ceritakan apa aja kesan-kesannya, mungkin pesan untuk FPCI acara selanjutnya, masukan, kritik, saran untuk kami terima. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih untuk semua audiens, Bapak Ibu dosen yang masih stay sampai akhir acara, luar biasa sekali, terima kasih. Dan juga tentu saja media partner kita yang ikut mempromosikan acara ini, tidak bosan-bosan, IR Corner dan event Mahasiswa 3, terima kasih banyak. Dan rekan FPCI di seluruh Indonesia. Kebetulan saya menyapa teman-teman dari Magetan, mungkin teman-teman ada yang dari Magetan, dari kaki Gunung Lawu ini, alhamdulillah sinyalnya masih stabil. Oke, sudah siap mungkin operator untuk memfoto? Dari staf ada titipan, terima kasih untuk Bapak Jamaluddin Syakirin, terima kasih Pak Jamal sudah mengenalkan kami dengan presentasi. Oke, halo? udah? Oke, udah. Oke. Saja Bapak Ajis. Oke, Bapak ya. 1, senyum dong semuanya. 1, 2, 3. Oke, bentar. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak teman-teman semua. Terima kasih atas antusiasme teman-teman sampai akhir, sampai berfoto bersama. Silakan mengisi feedback, kemudian bisa live dari sini. Semoga kita tetap menjadi keluarga. Berkat webinar kita, saya, Narindra Krishna, mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila selama menjadi moderator terdapat salah kata. Mbak Cempaka, Mas Faisal, terima kasih. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan mengucap salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semua. Terima kasih teman-teman FPCI. Saya izin live. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Jangan lupa diisi feedback-nya supaya teman-teman bisa lekas mendapatkan sertifikat dari kami. Silakan memberikan pesan dan kesan tentang bagaimana jalannya acara sampai pada siang hari ini.